Halo Bang Rizky. Halo Mbak Umi. Ketemu lagi kita ya. Iya. Ketemu lagi kita sekarang ada yang couple nih. Ya. Malu aku. Oh, iya ya, cuma beda warna aja ya kita ya. Sengaja. Iya, biar Biar ada yang marah. Iya, ada yang kalau kelihatan banget couple bahaya ya. Komenannya merah nanti. Ini kita padahal ngodenya mah udah sekian lama ya, Bang ya. Iya. Hampir berapa bulan gitu. Bajuku tapi yang hijau yang tebal itu aja tuh. udah bosan ya pakai terus. Iya, akhirnya ini dapat nih. Iya. Iya, akhirnya. Enggak couple sih. Sama aja. Sama aja. Kalau couple kan warnanya. Iya, ya sih sama aja. Gua sih. Oh iya betul. Mudah-mudahan mah nanti kalau episode kita udah lumayan banyak lagi ya, siapa tahu mau nambah gitu, boleh ya. Blazer gitu ya. Ngode dulu ya, nggak tahu dibuatinya berapa bulan ke depan. Kayak memang ini sih buat ya lebih berwarna. Iya. Kemarin kan aku hijau terus. Aku juga hitam ya perasaan teh. Dikira lumut ini nanti. Ini kursinya lumutan katanya. Ya, untuk yang episode kali ini ya, kita bakal bahas soal solder nih Bang. Karena kan yang kayak kita pernah bahas-bahas sebelumnya ya, kita udah bahas yang solder tuh yang di harga 1 juta ke atas ya. Ya, yang eksklusif. Ya, eksklusif. Ada merek Sugon yang kita kebanyakan, Sugon nama event lah ya, dan lain-lain. Nah, untuk episode kali ini kita JBC udah. Oh udah ya, JBC juga udah. Ya, itu untuk kelas solder yang 1 juta ke atas ya. Untuk kali ini aku pengen bahas soal solder yang di budgetnya tuh di bawah 1 juta Bang. Oh ya, banyak banget. Karena kan pasti banyak juga ya kita jenisnya. Ya banyak jenisnya. Lagi di bawah 500 nih. Oh boleh. Itu kan ininya dulu ya. Iya. Ya udah deh langsung aja. Ada. Station juga ada. Iya yang station. Kita soalnya bahasnya yang ini ya. Ya berarti di bawah 500. Nah aku pengen, ini kan kita yang ready kan ada 3 ya. Ada 3 tipe. Sansen 2 sama CS31. Aku pengen. Ini udah kelihatan sih harusnya ya. 1. Nah. Ada Sunshine gini aja ya 3. CS Good. Nah ini Sunsen. Ada Sansen 936D, terus ada Sansen SL908 sama solder Good CS31 yang original. Ini semua juga original sih. Ada KW-KWK ya. Iya, kita nggak ada. Iya, nggak ada KW-KW-an, kita nggak ada. Nah, aku pengen Bang Rizky pengen jelasin ini. Aku pengen tahu. Jelasin. Minta tolong Bang Rizky jelasin gitu ya, spek dan lain-lain. Berarti ini ke 500 ke bawah. Iya, ini untuk. Tapi kan ini salah satu salah satu benda atau unit atau tools yang harus ada di meja teknis. Betul. Salah satu solusi lah. Iya. Wajib pasti. Solder. Kecuali yang punya ilmu langsung ke kabel gitu kan. Gak apa-apa. Ajaib biar gitu. Gak harus paku gitu kan. Ada sih kadang. Jadi mau jelasin gimana ini Mbak? Iya boleh lah spesifikasinya apa, kelebihan lain. Oke, paling kalau untuk. Atau mau aku tanya nih? Apanya? Satu-satu gitu. Iya. Enggak usah deh. Paling aku yang nanya sih, lebih spesifiknya lebih ke harga. Harga ya. Ya, biar aku lebih ada gambaran lah. Berarti sebelum harga berarti Bang Rizky jelasin dulu aja ya. Enggak buat nambah gambaranku. Kenapa harganya segitu? Kenapa? Berarti ini dulu aja ya. Yang pertama ini kan untuk solder Sansen 936D, kalau penjualan kita di online 138. 138 per tag hari ini. Ya. Sebenarnya sih 137.700, cuma kita bulatin aja ya. Takutnya ini ya 300 perak. Terus ada solder Sansen SL908 juga. Ini harganya 64.500. 64.500. Murah. Murah banget. Murah meriah. Memang bukan di bawah 500 lagi. Di bawah cepet. Terus ini ada solder Good CS31 original.
Harganya? Oh iya, harganya 310. Uh. Di bawah 400. Di bawah 400. Nah, berarti udah dapat gambarannya Mas. Iya, untuk harganya. Kalau ini sih kalau buat penjelasan sebenarnya kalau buat solder tangan, kalau kita nyebutnya kan solder tangan karena dia nggak ada station, nggak ada apa-apa gitu kan. Dia memang pure gagang yang memang nggak ada dudukan, nggak ada itu gitu. Maaf banget sih ininya. Oh iya. Takutnya nanti ngomong panjang lebar nggak. Iya. Jadi apa ya? Paling yang lebih membedakan kan tadi udah ada perbedaan harga yang signifikan banget. Jadi kenapa sih harganya bisa pasti ada pertanyaan seperti itu kan. Yang paling signifikan itu sebenarnya konsumsi daya dari wattnya pertama kita bahas ya. Mulai dari yang CS31 CS Good. CS Good ini Good CS31 dia cuma konsumsi daya tuh di 25 watt. 25. Iya, 25 watt doang. 25 watt doang. Kecil ya? Iya. Kecil berarti. Iya, lampu inilah ruang tamu yang kecil gitu, 3x3 apa. Itu memang irit lah istilahnya. Kalau untuk yang di tengah ini yang SL908 ini dia konsumsi daya tuh di 60 watt. 60 watt. 60 watt. Kalau yang ini lumayan nih. Dia dari 80 watt sampai 120 watt. Konsumsi daya. Ya? Kenapa mungkin dia pakai nyampe karena ini kan rentang panasnya ada sampai di angka 400 kalau nggak salah ya. 400. Untuk yang mana semuanya? Iya, 400. Kalau solder tangan, ya? Nah, walaupun dia solder tangan tapi dia bisa hampir sama solder station lainnya. Cuman dia memang sistemnya aja yang lebih dipersimpel gitu. Iya, dilakukan ya dalam akurasinya mungkin secara akurasi dia bisa kalah karena memang sistem yang ada di dalam ibaratnya hardware-nya lebih simpel lah gitu. Jadi memang kalau untuk yang ini dayanya memang sedikit besar karena nanti kita mungkin bisa keluarin ya. Boleh. Kayaknya mending keluarin aja kali. Kalau ini kita lihat dia memang ada sedikit digital display-nya di belakang sini. Jadi teman-teman bisa lihat ketika naik turun temperatur berapa yang di adjust atau yang di setting gitu. Jadi teman-teman bisa lihat. Dan dia juga sudah nganut ini. Jadi ini kabel ini isinya 3. Ada positif, negatif, ada juga namanya ground. Jadi udah 3, udah support buat 3 kabel. Jadi teman-teman nggak takut lagi buat yang namanya inilah kaget-kaget sedikit gitu kan. Biasanya kan ada beberapa iya. Soalnya di sini kan ada boardnya di dalam sini. Ada perangkatnya di dalam sini. Perangkatnya jadi mungkin teman-teman tangannya ada yang keringatan atau gimana gitu. Takutnya ada percikan lah istilahnya gitu kan. Tapi atau mungkin usianya udah lama, takutkan seperti itu. Makanya diminimalisir dengan menggunakan kabel grounding karena sekarang memang listrik yang ada di rumah pun rata-rata memang udah pakai sistem grounding semua. Terus kalau untuk kenapa harganya lumayan daripada SL, padahal dayanya tinggi gitu. Ya pertama secara kualitas dia memang elemennya beda dari ini. Dia satu brand ya, Sunshine juga. Satu brand. Satu brand dari Sunshine, cuman ini next levelnya lah. Dari kabelnya kita bisa lihat, ini udah kabel yang 3, ini masih kabel yang 2. Terus juga sistem yang ada di ini buat adjust atau setting temperaturnya juga beda banget. Mungkin teman-teman yang udah make ya, di sini juga bisa di adjust. Iya, gambar gede ini kecil banget. Ini diputar kayak apa sih itu? Kayak potensio gitu. Dia ada potensionya juga atau buat nyeting lah gitu. Jadi sebenarnya walaupun solder tangan sekarang itu udah canggih gitu. Kalau dulu kan kita colok kita nggak tahu tuh panasnya berapa. Sama ketahuan ya. Nah kalau sekarang kita istilahnya kita bisa pengennya berapa gitu. Pengennya berapa. Kalau dulu kan kita ngira-ngira, panas banget nih. Matiin dulu lah gitu kan. Matiin dulu gitu. Nah kalau sekarang kita bisa ngira-ngira panasnya dan ada sistem ada atau otaknya yang buat nyeting itu. Bakalan jauh berlebih atau jauh berkurang itu kita bakalan tahu pakai kalibrator. Nah, terus kalau untuk CS kenapa dia 25 watt doang? Terus harganya juga tinggi. Nah, itu salah satu yang bikin dia harganya tinggi. Di situ yang bedakan banget itu di segel kayaknya. Oh iya, segel. Karena dia ori kan.
klepnya gitu. Jadi sistem yang dibikin sama Sunshine ini udah makin maju ke sini. Dia ngikutin sistem yang mungkin sekarang solder kebanyakan walaupun kayak station yang kecil, Ya. matanya T12 gitu kan. Iya. Tapi harganya di bawah 500. Iya, ada. Ada harganya di bawah 500. Tapi udah station gitu, udah ada digital gitu. Makanya solder tangan ini dia mengadopsi itu gitu, sedikit demi sedikit mencoba buat mengarah ke situ gitu. Cuman konsep awalnya sebuah solder tangan nggak boleh dilepas. Sebenarnya kalau solder tangan ini boleh teman-teman yang punya station tetap miliki ini sebagai sparean lah istilahnya. Sparean buat teman-teman mungkin ketika lagi garap taunya yang station rusak. Apalagi station-station yang kita sebut di bawah 500 atau di atas 500 sedikit gitu kan. Rusak itu kan lumayan rentan juga tuh, lumayan rentan juga rusak. Jadi ini bisa dijadiin buat sparean. Sebenarnya kenapa dia sparean ya karena harganya ini contoh lah 65.000, terjangkau. Jadi buat sparean masih oke aja. Di konektor doang Pak. Iya buat ganti-ganti konektor ya, garapan yang bisa lah gitu. Tapi kalau teknisi yang lebih expert lagi buat jumper jalur gitu kan, jumper kolong. Bagi yang bisa aja sih. Bagi yang udah skillnya ini ya. Kalau aku mau nyolder yang kelihatan aja nggak bisa. Jadi memang untuk yang sekarang ini yang paling laku dari Sunshine ini kan kalau setauku nggak tahu sih mbak yang jualan. Iya memang itu. Kalau menurutku karena memang lebih stabil aja panas. Karena kan ada displaynya juga. Ada display. Meskipun kecil ya. Harganya kalau kalau dipikir-pikir cuma dikali 2 aja. Iya, kali 2. Dikali 2. Nggak terlalu beda jauh juga. Terlalu semangat. Kemana-mana. Jadi untuk solder tangan memang harus ada komponen tambahan kayak dudukan, terus ada tips cleaner. Iya, dudukan juga kita ada yang single juga ada murah. Ada yang single, ada yang double. Buat solder. Jadi buat teman-teman yang mungkin garapannya atau lumayan banyak lah gitu atau stationnya cuma ada satu gitu buat sparean buat jaga-jaga. Ini salah satu solusinya. Kalau untuk watt sama dengan yang station. Wattnya kalau yang station itu yang contoh yang kita ada Sugon ya. Itu 75 watt. 100 watt. Kayak yang T16 tuh T16 kurang lebih 75 watt. 75. Lebih kecil dari ini ya. Padahal udah station. Makanya ini dijadiin buat sparean aja sebenarnya. Kalau secara watt dia kalah kecuali ini nih CS31. Makanya kenapa harganya dia berani di angka 300-an. Di angka 300-an menurut orang kan sebuah solder tangan lumayan mahal sih. Mahal banget malahan gitu. Sedangkan harus beli dudukan lagi, tips cleanernya lagi. Belum nanti ganti matanya. Matanya yang ori juga mahal. Yang ori berapa, Mbak? Yang ori kita terakhir enggak 75. Nah, ini beda, yang bikin bedanya salah satu lagi, dia pakai matanya ini bahannya ada keramik. Jadi makanya tuh untuk panasnya benar-benar stabil. Jadi daya tahannya juga. Iya. Belum rusak. Yang mata orinya, yang bawaannya. Kecuali patah ya. Itu patah. Bisa patah. Jadi buat teman-teman yang mungkin heran kenapa sih CS31 tuh berani banget harganya segitu. Ya pertama dia bisa menjadi salah satu solusi buat teman-teman yang mungkin daya listrik di tokonya rendah. Terus unit yang digunakan itu banyak. Contoh blower. Yang paling banyak makan daya blower itu daya konsumsi daya itu salah satunya blower. Iya, blower kecil aja itu dia makan di angka 700 watt. Apalagi kalau yang blower yang model yang Sugon yang gede-gede ya. Apalagi pakai yang minggu kemarin tuh 1.300 sampai 1.500. Nah, itu salah satunya buat ngakalin ketika mungkin ganti-ganti konektor doang. Ya udah pakai ini aja. Cuma 25 watt. Dan irit banget gitu menurutku.
buat Iya. rumahan, buat teman-teman yang mungkin bukan teknisi handphone aja, ada teknisi yang garap yang lain gitu kan, ukurannya yang Simpel lumayan juga ya, enak gede. dibawa-bawain, Iya, tinggal buat masuk kantong aja bisa. masuk kantong, terus matanya juga tahan banget. Gitu. Iya. Ya, teman-teman yang memang apalagi yang jemput bola lah istilahnya, atau memang tokonya masih pakai watt yang kecil gitu, sedangkan butuh buat solder, buat blower, buat yang lain-lain, ada lampu, apalagi mau masang AC. Ini salah satunya Iya. bisa jadi solusi Solusi juga. juga. Jadi sebenarnya solder tangan itu kenapa harus ada di dunia teknisi yang sekarang serba station gitu, blower station, solder station gitu kan. Serba station. Jadi Modern. jadi memang salah satunya yaitu buat sparean sih sekarang. Pasti ada aja sih yang orang butuh ini. Pasti. Pasti. Karena ini legend. Iya, Asal station itu dari sini gitu. Yang ini ya. Iya. Aku zaman kecil-kecil dulu lihat Pak Le gitu kan, atau omku gitu perbaiki TV pakai yang kayak gini gitu. Solder. Iya. Belum pakai ini lagi nih, putar-putar ini nih. Masih yang ini ya. Masih yang itu kalau panas nih gitu, cabut dulu lah gitu kan. Atau yang dibikin sendiri gitu kan. Bisa ya? Ya tergantung orangnya bang, bisa-bisa aja. Kalau nggak bahannya plastik, kalau nggak ada ribuan. Nggak tahu itu dibeli apa dibikin gitu. Jadi perbedaannya di situ salah satunya yang paling beda kenapa CS mahal, dia beda di mata. Matanya. Terus juga matanya itu menentukan panas yang ditransferkannya juga. Tahanan kalau keramik tuh panasnya kan bagus. Berarti meskipun mata yang OCD juga pakai keramik tetap. Harus pakai keramik. Harus. Bapak dari kualitasnya ya? Hah? Dari kualitasnya aja yang beda ya? Pemanasan beda. Nah keramik tuh buat nyimpen panas bagus. Nyimpen panas bagus. Ya, nanti pas di mata lah kita bahas ya. Oke, nanti untuk solder yang tangan ini, wah ini aura-auran ya Mbak ya. Iya. Ini ada ini sekarang nih. Makanya aku untuk bilang matanya ya. Ekstensinya teman-teman bisa ganti-ganti. Sekarang bisa tersedia buat lurus, pisau juga, pisau gede, pisau Ada kecil. pisau kecil juga. Itu total ada 14 mata. 14 macam mata. 14 macam mata yang ini nih. Banyak banget ya di sini. Biar nanti editor yang ini. Ya pada tahu juga. Jadi, cuma yang biasa kita tersedia palingan ada 4 tipe. Di sini berarti ya. Ya digedein ya. Ada yang TI atau lurus, ada yang TIS bengkok, terus ada TSK yang pisau kecil sama TK yang pisau gede. Jadi yang biasa yang kita ready itu yang 4 itu, 4 yang paling macam. umum. Yang paling umum kita jual, sama yang lain juga rata-rata jual sih kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi proses bersih-bersih gitu kan, bisa ganti dulu pakai yang pisau. Atau mungkin mau bersih-bersih pakai yang bengkok juga bisa, dan buat megang botwignya. Jadi sebenarnya dibilang ketinggalan enggak, karena dia memang mempertahankan konsep awalnya itu adalah sebuah solder tangan. Ya, makanya dia cuma nambahin sedikit aja gitu. Kali dia jual tahu-tahu ada dudukannya gitu, nggak solder tangan lagi gitu kan. Biasanya kalau teknisi-teknisi yang benar-benar pemula banget gitu bisa jadi kan pakai yang kayak gini dulu ya buat belajarnya. Kalau mau, iya kalau punya budget langsung yang bagus boleh. Cuma kalau mau coba-coba dulu. Kalau yang otodidak gitu kan, mau latihan-latihan ini bagus banget. Apalagi yang ini sih sebenarnya. Jadi buat di kamar atau di kos-kosan gitu lagi latihan gitu, nggak apa-apa pakai ini gitu. Karena wattnya kecil pertama. Memang harganya mahal, cuman kan kita jamin awet. Nah ini original untuk ya safety-nya juga bagus. Ini kalau CS Good nih dari ini ya, dari Jipen. Kalau Jepang udah bener ini ya. Kalau Jipen tahu sendiri kualitasnya. Ya. Memang mahal, tapi kualitas nggak bisa bohong dia. Iya betul. Itulah salah satunya perbedaan. Tapi untuk saat ini kita ready untuk matanya yang ini ya. Untuk yang nah ya ini ada matanya juga mata ya, untuk buat CS.
Tapi ekstensinya nggak ada ya? Model makanya. Model ada dua sekitar 21 macam model mata. Tapi yang mereka di Indonesia ya, berarti ada. Oh iya, berapa tadi katanya? 21. 21. macam. Cuma yang kita, yang sering beredar ini yang lurus aja ya. Di Indonesia Lurus. Makanya. Coba kalau lihat-lihat di Google dan lain kan ada website banyak gitu, ada bengkok. Jepang. Ini buat matanya nih kalau kita boleh lihat. Ini matanya kita yang Randy yang OC, Ya, yang orinya lagi kosong. Tapi tetap OC dari Jepang juga kan? OC Jepang. Kualitasnya aja sih sebenarnya. Jadi yang bikin dia OC KW itu yang bedain sama yang ori, ya pastinya bahannya beda gitu. Buat yang aku bilang keramik tadi nih matanya. Nah ini bagian belakang sini, teman-teman bisa lihat di sini gitu kan. Ya bagian sini tuh kasar. Iya. Keramiknya bukan keramik licin itu ya Mbak. Kalau itu kan udah diolah gitu. Iya, betul. Udah jadi licin. Nah yang bagian belakangnya kalau dilihat tuh. Nah ini kayak gini jadinya. kita kelihatannya sama. Ya. Kalau mau kita lihat di preheater di elemen bawahnya itu ada keramik. Betul. Nah itu. Kayak preheater Exxon itu ya. Exxon di IT3 Pro juga. Pro Semua preheater itu ada. Pakai keramik semua. Karena yang dia mainnya station. Station. Jadi memang kalau untuk keramik itu dia bagus nyimpen panas. Memang bagus. Dia lama tahan panasnya. Dan dia tahan. Tapi untuk kayak mata solar station kayak gini, yang kualitasnya tuh gimana? Ekstensi ya. Kalau itu ekstensi itu kan memang untuk di gonta-ganti aja dicabut-cabut gitu. Ini termasuk matanya atau ekstensi ya? Ekstensi. Itu sebagai mata sih sebenarnya karena satu ini dibuka. Ada keramik yang nomor. Ini. Kita ganti nih. Ini ada keramiknya, tapi ini diganti. Jadi enggak nyambung langsung kayak gini ya. Langsung. Itu yang beda. Ya. Kalau ini kan dia nempel. Cuma nempel aja. Penghantar doang. Takutnya nggak stabil juga atau gimana gitu. Pasti kurang sih ya. Karena dia nggak ini. Kalau ini kayak dicor gitu kan. Iya, langsung. Betul. Jadi dia dipadu dia gitu. Ini memang bahannya keramik juga, cuman beda lah. Iya. Bahannya. Nggak nyambung sama matanya. Iya, beda. Kalau yang boot ini memang dia nyatu langsung. Gitu. Iya, nyatu langsung. Di matanya gitu. Pantas yang orinya aja harganya lumayan, seharga solder ini lebih mahal lagi. Untuk dibeli mata ori. Dibeli dua. Beli dua. Belum dapat ini. Iya. Jadi itulah. Mungkin itu sih kalau buat solder tangan ya. Paling untuk kelengkapannya ya beli dudukan lagi. Ya dudukan soldernya juga ada. Yang single ada, yang double juga ada. Tips cleanernya juga bebas. Cleaner, busa solder juga ada. Busa solder juga bisa. Busa solder ada, murah-murah Kak. Oh ya Bang Rizky, kita kan dari tadi kan udah mode sih. Tapi ya, aku berarti udah peka duluan ya. Iya. Ya langsung aja ya Mbak Puput, boleh minta tolong. Ini udah kehausan nih. Tapi gimana Mbak kalau untuk di antara 3 barang nih, dari 3 barang ini untuk penjualan saat ini yang paling paling lumayan cepat lah. Kalau di antara movingnya ya, Mbak, untuk 3 solder ini CS31 sih. CS31 malah. Malah CS31 nggak ngecapin kan? Enggak. Emang ini kakaknya. Ini juga kita biasa kan kalau sales kan yang paling mahal paling laku gitu kan. Enggak salah lagi. Enggak kok. Kalau yang ini bener sih. Kalau untuk saat ini ya yang lagi fast moving tuh ini CS31. Ini karena banyak pasti ya teknisi juga udah pada tahu kualitasnya CS31 kayak gimana, apalagi yang orinya. Jadi dia memang ngincar kualitasnya kali ya. Iya, ngincar kualitasnya. Karena kan sama ini juga kan ya beda dikit aja gitu kan kalau mau beli. Harganya. Harganya. Beli 2 juga belum dapat itu. Iya sih. Sebenarnya memang secara kualitas sih. Monggo diminum dulu Bang Rizky. Iya, monggo. Mari, Bang. Oke. Yang kata Bang Si bilangnya tadi aku bilangnya katanya ngecapnya sebenarnya. Mungkin karena ini harganya mahal ya, cuma
yang aku heran juga ya, kenapa gitu kan, ini sekelas solder ini, solder CS31 kan harganya bener-bener emang mahal ya, namanya Banget. juga lumayan sih, ya sekelas solder tangan, Iya. harganya mahal dibanding solder yang 2 ini nih yang kita ready, solder Sunshine yang ini sama yang satunya, Tapi yang masih aku bingungin gitu sama T-Sales masih buat pertanyaan sih, kenapa sih, harganya mahal cuma tetap laku gitu loh? Sekarang malah lagi kenceng-kencengnya nih Solar Good CS31 ini. Kenapa gitu? Aku juga masih masih bingung sama-sama. Secara ininya, istilahnya why-nya ya. Kenapa? Kalau menurut pandanganku ya salah satunya memang kalau kita tarik lagi ke belakang CS31 atau produk dari Good lah. Memang salah satu barang yang memang dari dulu teknisi itu udah pakai ini gitu. Ya. Sebelum ada yang namanya solder station. Istilah katanya solder legend. Karena udah lama banget ya aku. Udah veteran deh ini. Udah banyak medan tempur yang udah diselamatkan sama dia gitu kan. Sekarang semuanya kalau ditanya mungkin mereka pernah pegang ini. Pernah. Berawal dari sini dan secara legendnya itu dia tetap jaga kualitasnya dari dulu sampai sekarang. Mungkin ada perubahan, ada ya karena setiap generasi itu pasti ada perubahan Ya, kan. pasti. Apakah ada keluhan atau gimana dengan produknya dia pasti bakalan ada inovasi baru gitu. Cuman memang terkenalnya CS Good ini memang terkenalnya tahan banting itulah salah satunya. Cuman buat para teknisi yang lawasan ya kenapa mungkin nggak laku-laku kata Mbak tadi ya? Salah satunya yaitu wattnya kecil. Iya, wattnya kecil sih. Wattnya kecil. Terus di kalangan teknisi lawasan udah tahu semua gitu. Jadi ketika lihat meja teknisi, apalagi teknisi lama, udah pasti ada solder ini ya. CS31. Saking tahannya gitu. Pasti saking ada. Awetnya ya. Saking awetnya. Mata soldernya juga tahan, apanya juga tahan, terus wattnya juga kecil gitu. Jadi memang jadi salah satu solusi yang aku bilang mungkin sekarang sebagai speran di dunia teknisi yang lagi digempur sama solder station ini sebagai solusi buat jadi speran. Tapi kalau dulu ini tombak utama ini. Memang tombak utama, makanya sampai sekarang masih jadi primadona. Menurutku gitu. Iya. Meskipun harganya lumayan. Iya, kalau teman-teman mungkin punya pandangan masing-masing ya. Masing-masing soal 3 atau solder ini. hal yang bikin CS31 nih walaupun udah dibeli ini 2 belum dapat itu 1. Betul. Tapi tetap milihnya yang itu gitu. Ya solder Good. Boleh nanti. Boleh buat nambah-nambah ini ya. Buat pengetahuan kita juga ya. Ya. Bahan kecapan. Jadi memang itu sih kalau kebanyakannya. Oh ya, berarti aku mau nanya soal ini Bang, kayak soal keluhan gitu kayak kerusakan. Berarti aku mau bahas soal ini dulu aja ya, solder Good karena kan yang lagi kencang tuh ini kan solder Good. Kalau soal kerusakan atau keluhan tuh kira-kira apa aja nih Bang? Ada nggak gitu? Kalau solder, kita membahas solder pasti ada proses pemanasan. Karena ini nggak ada stationnya, otomatis yang terpapar langsung elemennya. Ya, elemennya. Nah, elemennya itu yang sering banget jadi permasalahan. Selain mata solder ya, kalau mata solder kita selain dia nggak ada damage yang terlalu gede di dia istilahnya terbentur atau kepentok gitu kan, dia nggak bakalan kenapa-kenapa, pasti bakalan aman. Karena kita bedain tadi kita udah lihat juga isi dalamnya kan. Iya, yang ini itu cuma ditempel gitu. Kalau ini memang dicor gitu kan. Dicor di keramiknya itu di ujung mata soldernya di bagian belakang dicor gitu. Jadi itu yang nyatu di bagian ke elemen belakang untuk transfer panasnya. Jadi kalau yang paling bermasalah paling bagian dalam. Itu karena pertama kalau solder tangan otomatis nggak ada sistem slip kan. Iya. Yang ada di sistem solder station. Kenapa station ada? Itu salah satunya menjawab permasalahan yang dulu. Kita harus cabut, colok lagi, cabut, colok lagi gitu. Jadi untuk salah satunya ketika solder ini banyak keluhan,
paling itu elemennya rusak. Mungkin listriknya nggak stabil bisa jadi, atau dia udah hidup terlalu lama gitu. Mungkin kalau sehari 2 hari oke lah kan, maksudnya di hari pertama, di hari kedua hidup sekitaran selama toko buka gitu kan, lupa nyambutnya gitu. 2 hari 3 hari seminggu ya KO lah. Iya. Karena proses pendinginannya nggak ada gitu. Iya. Tapi untuk kayak elemennya gitu, kira-kira di luar sana ada jual nggak? Soalnya kan kalau kita kan nggak ada jual gitu. Kalau buat solder Ada tangan dicari nggak sebenarnya atau gitu? ada. Ada. Kalau untuk apalagi yang harganya yang lumayan gini ya. Kalau yang kayak gini malah aku ragu nih. Yang murahan. Yang Takut mahal elemennya daripada Yang kalau nggak salah di Indonesia ya. LTC. Iya. Buat teman-teman pemain Godric pasti tahu lah ya, kalau untuk elemennya di mana bisa didapat gitu kan. Cuman menurut infonya di mana di LTC. LTC. Jadi memang kalau kita lihat dari harganya aja pasti ada elemennya. Soalnya jarang banget yang nanya soalnya sih untuk solder ini Karena ya. ditahan tadi. Iya, kata aku. Nggak rusak. Jarang rusak. Mau nanya kerusakan tapi kok jarang ada yang komplain gitu loh. Iya. Jadi salah satunya yang bikin kenapa itu laku terus Ya, yaitu gitu. Karena mungkin takutnya beli ini tiba-tiba baru dipakai berapa bulan udah ini. Mending sekalian beli yang langsung yang bagusnya aja gitu. Sebenarnya kayak sistem kalian. sistem sleep yang ada pada station gitu, solder station. Itu kan sebenarnya menjawab permasalahan yang ada di teknisi sebelumnya. Elemen putus gitu kan. Elemen rusak, KO. Daripada itu terjadi terus ya kayaknya harus butuh proses pendinginan gitu. Secara otomatis lah dibikin sistem sleep atau standby. Kalau standby pemanasan masih terlaksana, tapi panasnya dijaga di angka standby yang kita set kan. Misalnya 150, 180 di angka 200 kalau station yang kita punya nih. Kalau dia standby di angka itu bisa jadi lama-lama KO juga elemen yang ada di gagangnya. Atau mungkin stationnya gitu. Cuman yang paling pertama dapat terdampak itu biasanya mata solder. Matanya. Nah, kalau mata solder yang kayak gini tipenya, ini tahan nih. Karena dia dicor gitu. Kalau elemen yang ada di mata solder 210, 245 itu kan elemennya ada kayak serabut di dalam. Di dalamnya ya. Kayak serabut. Tiap merek beda jumlah serabut dan ukurannya. Nah, itu yang bikin salah satunya kenapa mata solder harganya beda-beda. Iya, kayak contohnya JBC aja itu kan seharga satu station di atas ini juga nih. Harga putih. Iya. Kualitas elemen di dalamnya juga ya. Sebenarnya kalau teman-teman pasti udah tahu kenapa harga mahal, pasti dia jual kualitas. Iya. Kalau desain sama semua. Iya, desainnya mah modalnya harus sama. Kalau kita nggak bisa dipakai. Untung ada mereknya. Kalau nggak ada mereknya ketukar. Orang pasti lihat sih. Oh, JBC. Tapi kalau untuk CS ini yang paling banyak ya paling nggak bisa juga sih aku bilang paling banyak. Paling kalau ada gitu. Elemen lah paling. Kalau ada. Karena wattnya makan cuma 25 watt. Iya ya, nggak terlalu. Mata soldernya dicor kayak gini gitu. Kalau pemakaian yang nggak terlalu di rodi gitu kan, nggak terlalu dipaksa nih barang aman. Karena memang nggak ada sistem tadi. Gitu. Kalau ada kita yang sistemkan sendiri gitu. Taruh cabut. Kalau memang nggak ada garapan cabut. Kecuali masih ada garapan taruh cabut yang ngapain gitu kan. Paling itu sih kalau semuanya sama ini. Ya, ini walaupun ada display, mode sleep nggak ada, standby nggak ada. Ini memang prosesnya khusus buat pemanas saja. Nah, kalau yang untuk solder ini untuk kerusakan lebih sering berarti ya? Ya buat elemennya itu yang aku bilang tadi yang bedain kalau kita lihat di bagian dalamnya sebenarnya itu sih yang bikin kenapa harganya nggak ngikutin di si CS31-nya. Karena sistem yang dibentuk di sini memang ya sebenarnya yang bikin beda itu bahannya sih. Kita bisa bilangnya di situ gitu. Secara rangkaian sama. Cuman yang bisa kita paling bedain itu dari bahan ya, dari plastiknya aja, antara satu merek aja nih. Dari bahan plastiknya, dari karetnya, dari bahan kabelnya. Itu udah beda.
Dan salah satunya satu lagi yang paling sering ya sebenarnya termasuk solder station juga. Jadi listrik kadang teman-teman yang mungkin kurang maintenance Iya. atau maintenance gitu. Apa sih namanya di sini terminal ya? Terminal Terminal listrik gitu. colokan. Terminal colokan itu ada beberapa kasus itu listriknya nggak stabil gitu, jumping. Station pun bisa KO. Bisa KO, ngaruh berarti Bang ya. Ngaruh. Jadi buat teman-teman mungkin yang sayang dengan unit-unitnya, ya menurut kita sih sering-sering lah atau lakukan atau berikan inilah salah satu tanggal atau beberapa bulan sekali gitu Perawatannya. buat maintenance area kerja atau memang meja servisnya gitu. Kalau area kerja kan luas ya, ada servis ini, bagian ini ada bagian belah itu kan. Lebih ke meja servisnya lagi. Dibuat dari debu, dari kotoran yang lain-lain gitu. Dan yang paling bahaya itu colokan sebenarnya debu, air. Itu kan kita nggak terlalu perhatikan gitu. Iya. Atau ada cicak di dalam gitu kan. Tapi nanti TNT juga bakal ini ya. Bahas C ini? Iya, ya kan? Nggak tahu sih. Aku juga mau bahas, kalau kita bahas di TNT paling ya itu tadi dudukan. Ya sekalian lah TNT dua sisi aja sih. Judulnya ntar beda aja gitu. Ada judulnya. Kok beda sih gitu kan ya. Jadi separuh-separuh lah gitu kan. Karena kalau kita mau bahas juga solder tangan ya secara basic sama. Nggak ada beda antara satu produk dengan produk lain itu sama. Jadi sebenarnya tergantung pemakaian. Jangan terlalu dipaksa lah istilahnya. Dijor, kan? Benar-benar dijor ya. Iya. Ya kalau memang garapannya banyak beli 2. Iya. Garapannya banyak beli 2. Istirahat dulu kan. Iya, ganti yang lain. Atau buat ganti mata. Oke Mbak Mimi, itulah kira-kira ya kalau menurutku. Kalau untuk keluhan atau apa namanya permasalahan yang sering terjadi di sebuah solder tangan. Paling aku balik nanya sih kalau ke Mbak Mimi. Tadi Mbak Mimi sempat bilang juga untuk penjualan solder tangan ini sekarang tetap kencang aja gitu. Cuman pertanyaannya di situ, kira-kira apa sih kebanyakan keluhan teman-teman kebanyakan ya yang banyak datang di tim sales gitu dengan produk solder tangan yang kita jual ya. Sebenarnya nggak jauh beda sama yang Barsi tadi bilang ya, untuk kayak kerusakan dan lain-lain, keluhan dan lain-lain, kayak contohnya ini solder boot itu benar-benar jarang, benar-benar kayaknya tuh selama aku jadi sales ya nggak ada deh yang ini nggak ada yang keluhan ini nih kerusakan soal solder boot CS31. Tapi kalau untuk yang solder Sansen mungkin yang kayak Bang Arsi bilang di elemennya yang sering ini, yang sering banyak kerusakan ya, cepat rusaknya. Paling itu aja gitu sih. ya. Ya, yang betul. Dan sebenarnya kalau kita juga mau bahas terlalu dalam banyak banget. Banyak. Cuman kita kan buat nanti aja. Teman-teman pasti udah ketemu lah beberapa kali buat ya 65.000 sama 138. Ya sarannya itu tadi sih yang aku bilang itu kan, makanya kalau mau beli ini ya beli 2 gitu. Iya, buat ganti-ganti. Karena ada lah salah satunya gitu. Kecewa nanti kan. Jadi itu sih. Iya. Apa ya kalau keluhan sih rata-rata kayak gitu ya. Paling ini sih apa? Kalau untuk paket penjualan kira-kira apa? Kalau kita jual, kalau beli sih, teman-teman beli ini, nanya, Mbak, aku mau beli CS31 gitu. Kira-kira apa sih apa yang tambahannya gitu ya? teman-temannya gitu. Mungkin teman-teman teknisi yang mungkin mau baru-baru mencoba buat ngisi paket meja kecil gitu kan, meja servis kecil mini itu. Jadi biar nggak bolak-balik ya belinya ya. Kan kalau misalnya abang-abang teknisi mau beli ini solder yang mana aja bebas. Yang perlu aku tawarin ya itu sih nanti tergantung teknisinya masing-masing ya mau beli atau enggaknya. Yang pertama kalau semisal contoh ini nih, ini kan station yang matanya 900M. Kalau misalnya pengen nambah boleh yang ini nih. Mana? Kita kan ada 4 titik. Ada lurus, bengkok, pisau kecil sama yang pisau besar. Kalau misalnya mau nambah ini juga boleh. Ini harganya per satunya 25 ribuan. Ya siapa tahu kalau pengen ganti mata gitu mau pisau kah atau mau bengkok boleh.
kalau mau nambah. Terus ada juga busa solder, tips cleanernya buat pembersih mata solder, terus apa namanya good week ya pembersih timahnya juga. Oh iya dudukannya juga ada yang single ada yang double. Kalau soldernya punya 2, siapa tahu kan mau beli 2 yang ini nih misal atau ini nih mana sih? Nah misalnya CS, ini nih yang CS311 Beli 2. sama yang misalnya mau beli 2 nih, beli dudukannya yang double, kita ada yang double atau mau dudukannya single satu-satu boleh gitu. Paling untuk yang aku tawarin ya sebagai sales itu untuk abang-abang teknisi yang ibaratnya baru pengen ini ya, iya. Ya baru mulai nyoba-nyoba Iya baru belajar lah nyoba istilahnya. belajar gitu. Tapi iya sih itu sih yang kita bahas-bahas tadi lah istilahnya. Ya kalau untuk solder tangan sih itu sih. Kalau aku juga nggak tahu juga mau Iya sih, nanya apa lagi ya. paling untuk solder tangan mungkin cukup sekian segitu aja paling ya kayak Bang Rizky Iya, sampein sedikit gitu. aja jangan Sedikit aja. banyak-banyak. Eh Kita nggak punya bahan. Iya. Buat ada bahan mah. Cuman karena ini pasti banyak yang dicari. Sampai dikira bahasan. itu solder tangan. Pandangan juga. Iya. Paling untuk pembahasan solder, untuk solder tangan ya, untuk pembahasan solder tangan mungkin untuk episode kali ini sampai di sini aja kali ya. Iya. Ya seperti biasa buat teman-teman paling selalu kita ingatkan setiap konten dua sisi itu murni opini dari saya sebagai QC 994 dan juga Mbak Mimi sebagai tim sales di 994. Jadi semua opini dalam video ini murni itu pendapat Opini kita masing-masing. opini kita masing-masing. Jika ada yang kurang atau yang perlu ditambahkan, teman-teman silakan tinggalkan di kolom komentar. Jadi kita bisa saling share ilmu dan juga saling edukasi juga buat teman-teman yang mungkin baru-baru ingin masuk di dunia teknisi. Terus buat teman-teman kalau misalnya untuk episode depan ya minggu depan ya kalau ada ide buat pembahasan kita nanti minggu depan nanti boleh nanti cantumin di kolom komentar. Iya. Pengennya kayak apa lagi sih dua sisi gitu kan? Mau bahas apa sih atau apalah gitu boleh cantumin aja di bawah. Boleh. Lebih enak sih kalau gitu. Jadi sebenarnya memang itu sih rata-rata apa yang di kebanyakan ini ya istilahnya yang paling sering kita temui itu yang kita bahas. Betul. Itu sih. Dan itu aja ya Bang. Ya. Paling kita bakal lihat di minggu depan ya Bang Rizky ya. Oke. Makasih buat semuanya. Bye-bye. Bye.